jalan-jalan menggunakan speedboat di Sungai Ketungau. Sekarang kita berada di rest area. Oke, kita akan menyusuri. Oke teman-teman, jadi seperti ini, cuacanya agak gerimis. Kita menggunakan speedboat menyusuri Sungai Ketungau yang berada di Sungai Ketungau, atau maksudnya yang berada di Ketungau Hulu. Oke teman-teman, kita ikutin terus. Jadi kira-kira seperti ini rest area di Sungai Ketungau yang berada di Ketungau Hulu atau daerah perbatasan Malaysia. Kita akan menyusuri hingga ke pondok dan kita akan cari sesuatu nanti di sana. Nanti akan saya review kembali apa yang mau kita cari di sana. Ini sudah sore, sekitar jam setengah 4 atau jam 3 lewat 30 menit. Dan hari ini saya berpergian hanya berdua saja. Hari ini kami pergi hanya berdua saja dengan speedboat. Rest area seperti ini, jadi kita santai aja menggunakan speedboat ini ya teman-teman. Area ini mumpung kita ngisin luang waktu, saya mau jelasin ke teman-teman tentang sungai dan jenis kayu yang berada di perairan atau pinggiran Sungai Ketungau. Kita akan memberikan reviewnya kembali tentang jenis-jenis kayu dan sejarah sungai. Ini bermuara di Kecamatan Ketungau Hilir dan melewati Ketungau Tengah, yaitu Kecamatan Ketungau Tengah, tepatnya di Nanga Merakai. Dan tempat pertepian sungai juga di Kecamatan Ketungau Hulu, yaitu di Senaning. Sekarang kita masuk rest Anak Ketungau, dan kayu-kayu yang ada di sini itu masih banyak kayu yang besar. Rest area kita akan ikutin terus menyusuri sungai hingga kita sampai pada tempat yang ingin kita tuju teman-teman. Yang rest area ini kita melewati sungai yang kemungkinan agak sempit ya. Jadi nanti pengemudinya nanti seperti apa, nanti pas kita pulang nanti saya akan mengendarai speed. Nanti teman-teman lihat, nanti caranya akan saya kasih tahu dengan teman-teman. Oke. Dan kita akan menyusurinya area anak Sungai Ketungau ini. Kita sudah masuk sekitar 2 kilo dari muara Sungai Ketungau, sudah masuk di anak Sungai Ketungau, dan di sini hutannya masih terjaga ya, seperti ini, sudah masih sangat lebat. Ragam kayu di sini sangat banyak teman-teman. Kayu ini adalah kayu putat, terus kita kasih tahu ini adalah kayu tekam. Ada sepintas. Oke teman-teman, tadi kita sempat agak berhenti sedikit, diturunin gasnya atau slor ya, karena ada ibu-ibu yang lewat. Kami di daerah perbatasan hanya menggunakan speedboat jika kami ingin menyusuri sungai, baik dalam kegiatan ekonomis, dalam pencarian ikan, dan bermacam-macam untuk upaya pengangkutan melalui akses sungai di Ketungau Hulu. Di penjelasan beberapa terpotong karena beberapa kejadian tentang ragam kayu yang ada di sini dan kegunaannya. Di Ketungau Hulu masih terkenal kayu besi yang biasa di daerah kami katakan itu kayu belian. Kayu belian adalah kayu nomor 1 di Kalimantan Barat yang sangat terkuat, maka diberi nama dengan kayu besi. Dan banyak lagi seperti kayu tekam, ranti batu, tekelong, dan berbagai macam kayu yang sejenis kelas B, C, D dari kelas A kayu besi tersebut. Oh,
sini masih banyak rotan ya teman-teman. Biasa kami katakan yaitu tumbuhan akar yang kami sebut dengan uwi. Masih banyak di sini. Kemudian semua hal satwa di sini masih ada dan masih bisa dikatakan 70% masih terjaga. Masih banyak kayu yang menjulang tinggi di pinggiran tepi sungai. Dan di sini juga melalui pintas ya teman-teman. Ini pintasnya seperti ini. Wah, ini keren nih. Biasa kalau air begitu hujan, curah hujan tinggi malam, dan di sini juga arusnya cukup deras. Dan kita tadi ini jalan pintas, ini jalan yang seharusnya kita tidak pintas. Oke, teman-teman bisa lihat ya, di pinggiran di sini masih banyak rotan. Seperti yang saya katakan tadi, selain dari rotan, kayu yang menjulang tinggi besar masih ada di sini. Di sini di Kalimantan Barat, Ketungau Hulu, perbatasan menjadi salah satu jantung Kalimantan Barat. Buat teman-teman ketika nonton video ini jangan di-cut, jangan di-skip dan segala macam, sebab saya akan mereview, memberikan teman-teman tentang perjalanan apa yang ada di pinggiran sungai Ketungau, terutama di Ketungau Hulu ya. Teman-teman bisa lihat dengan jelas ini. Jadi tadi kira-kira seperti ini. Kenapa saya tadi tidak menggunakan speed? Begitu memahami atau menghafal dari area yang akan kita telusuri, terutama dari jalan pintas dan segala macam. Kalau kita nggak hafal, artinya nanti bisa mengakibatkan olengnya perahu dan kita bisa tenggelam ya. Kalau biasa kami disebut, kita bisa karam. Jadi saya memutuskan nggak berani karena saya belum hafal. Nanti pada saat pulang saya akan nge-review teman-teman gimana nanti. Kayaknya perjalanan kita cukup jauh ya. Ini sudah sore hari. Sudah masuk di penghujung sungai ini, dan seperti yang saya katakan tadi, semakin di penghujung semakin banyak kayu yang besar. Ya, kayu untuk saya. Oh, lewat. Bukan berhenti batunya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, yang saya tunjuk itu adalah kayu yang cukup besar nih. Ini biasanya kami sebut ini kayu rengas ya. Kayu rengas, kayu yang punya getah yang gatal. Jadi kita nggak boleh terkena getah ataupun kayu tersebut. Kalau terkena kita akan gatal-gatal ya. Nah, seperti itu. Semakin banyak ragam kayu-kayu yang ada di sini, semakin banyak juga manfaat serta dari bahaya dari kayu tersebut juga ya. Kita sudah sampai di pangkalan
pangkalan atau pengkal. Di sini ada di pengkal. Kita tambat. Nyak meh. Nanti kena teh. Kita tambat di kayu seperti ini. Ini dulu. Ntar kita akan maju ke depan. Sekarang kita sudah sampai di tempat tujuan, yaitu di pondok. Saya yang mengendarai speed ini. Jadi speednya seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Review kembali. Jadi yang tadi kita dikendarai, sekarang saya yang ngendarain. Oke teman-teman. Nanti setelah nanti kita di Sungai Besar, nanti saya akan perlihatkan juga cara penggunaan speed. Saya sudah lama sekali tidak mengendarai speed ini, sekitar hampir 15 tahun yang lalu. Oke teman-teman, ikutin terus kita. Berada di Sungai Ketungau, Sungai Besar. Nah, teman-teman bisa lihat. Agak kita lajuin dikit. Oke, gitu. Oke, kita sudah sampai. Oke teman-teman, seperti ini cara mengendarainya. Nah, 15 tahun yang silam cukup lama, dan saya pertama tadi menyesuaikan di sungai kecil. Kenapa saya enggak review di sungai kecil? Karena tadi masih banyak yang perlu saya pelajari ya teman-teman. Sekarang kita sudah hampir sampai di rumah. Nah, dan itu rumah kita yang sudah nampak.